Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pudut, Pak Yugo, sebenarnya semuanya teman-teman saya, tapi bedanya Pak Pudut sekarang sebagai narasumber, sebagai sumber informasi, karena jika di guru sekaligus pelatih, juga sekaligus praktisi di bidang cabang renang. Jadi hari ini kita membahas masalah tentang psikologi atlet yang mungkin pernah dihadapi oleh Pak Pudut. Sehingga yang pertama adalah kita bahas masalah psikologi atlet. Kira-kira atlet itu biasanya kan sebelum bertanding mengalami gangguan psikologi, dalam artian tanda kutip ya, bukan gangguan psikologi secara mendalam, tapi khusus bagi mungkin ada mungkin grogi atau minder atau mentalnya jatuh atau down, itu biasanya didapati oleh para atlet bahkan sebelum bertanding, bahkan juga lama sebelum bertanding dia juga melalui gangguan secara psikologis. Oleh karena itu nanti Pak Pudut bisa menjelaskan tentang hal itu sembari nanti kami jawab. Kemudian diawali dari Pak Pudut menjelaskan biografi Pak Pudut sebagai pelatih dan praktisi mungkin cabang renang, kemudian jelaskan secara biografi baik nama maupun alamat, kemudian klub yang ditangani, atlet yang ditangani, kemudian prestasi yang pernah dicapai selama menjadi pelatih. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan lain sembari nanti tanya jawab sama Pak Yugo. Pak Yugo juga memberi informasi kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan apabila anak atau atlet mental dalam setiap kali awal pertandingan. Sementara itu Pak Pudut, kami awali Pak Pudut bisa menjelaskan biografi dari Pak Pudut. Saya persilakan, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan Pak Wahrul dan Pak Yugo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan terkait psikologis atlet, khususnya cabang olahraga yang saya tangani, yaitu cabang olahraga renang. Sebelum saya jelaskan, barangkali perlu saya sampaikan biografis diri saya. Nama lengkap saya Pudut Cahyono SPD, kemudian instansi SMA Negeri 4 Pasuruan. Kemudian untuk mengajarnya, saya mengajar pendidikan jasmani olahraga. Dan selain itu, saya juga melatih di perkumpulan renang Avatar Swimming Club Kota Pasuruan. Barangkali hanya itu aja biografi saya. Selanjutnya ini langsung menjelaskan terkait psikologis atlet ini, Pak Baru. Bisa dijelaskan itu Pak Pudut untuk prestasi selama Pak Pudut pegang atlet atau yang lainnya, atau di organisasi PRSI-nya tidak apa-apa, monggo. Ya, untuk prestasi yang pernah saya raih khususnya di cabang olahraga renang, yaitu yang pertama pernah membawa atlet Kota Pasuruan ke Kejurnas di Jakarta dan di Jawa Barat. Meskipun di kejuaraan nasional tersebut kita belum bisa menyumbangkan medali, akan tapi untuk base time itu mereka ada peningkatan. Jadi untuk Kejurnas itu memang mewakili dari Jawa Timur, karena Jawa Timur ini betul-betul
mengkelompokkan yang atlet itu berhak untuk ikut pejunas ataupun tidak, karena di situ ada kelompok A dan kelompok B. Jadi yang kelompok A itu memang untuk pemberangkatannya dan semacamnya itu gratis, dan untuk B ini mandiri. Jadi seperti itu. Dan selama pandemi ini memang belum ada kejuaraan, memang masih tarafnya masih mencoba. Dan selain kejurnas, atlet yang saya bina ini pernah menjuarai, maksudnya dapat medali perunggu di Porprov di Gresik. Jadi nomor yang atlet saya bina ini menjuarai juara 3 di 100 meter gaya dada. Barangkali itu Pak Sahrul, prestasi yang pernah. Lanjut Pak Pudut, ini pertanyaan kita langsung fokus saja. Pak Pudut, kira-kira selama Pak Pudut menjadi pelatih dampingi anak-anak, itu kira-kira sebenarnya kenapa sih atlet itu sampai bisa secara psikologi atau mentalnya down, atau dalam artian itu sebelum gugup atau bahkan dia menyerah sebelum bertanding, kan ada istilah seperti itu. Kira-kira mental down itu dipengaruhi oleh apa Pak Pudut? Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk menanggapi. Jadi untuk atlet yang saya bina ini, terkait atlet itu pada saat bertanding atau berlomba itu mengalami penurunan atau yang lain, ini ada 3 hal, yaitu cemas, maksudnya stres, cemas, dan tegang. Itu. Kemudian dari ketiga unsur tersebut ini menimbulkan ketakutan pada atlet. Jadi ketakutan pada atlet ini ada beberapa item. Yang pertama itu mereka gagal dalam pertandingan atau perlombaan. Contohnya itu mereka mengalami kekalahan. Ini mereka merasa takut dan cemas. Yang kedua, akibat sosial atas prestasi yang diperoleh dari atlet tersebut, yaitu ini berdampak pada atlet tersebut seperti dimarahi sang pelatih atau dimarahi oleh orang tua. Ini yang menimbulkan akibat sosial dan menjadikan atlet tersebut menjadi ketakutan atau cemas. Yang ketiga, itu atlet mengalami sebuah kecelakaan atau cedera. Kalau dalam renang, ini kan bukan fight ya, bukan fight, tapi ini perorangan. Jadi cederanya ini atlet tersebut apabila kondisi fisik ya atlet tidak prima, atau mereka mengalami grogi, nah ini bisa menimbulkan cedera. Yang berikutnya, yang keempat, ini fisik mereka yang tidak mampu menyelesaikan sebuah perlombaan dikarenakan mereka barangkali tidak rajin berlatih, tidak memenuhi porsi latihan yang diprogramkan oleh seorang pelatih. Itu. Kemudian yang kelima, ini antara menang ya dan kemenangan ya. Jadi kemenangan ini bisa menjadi salah satu ketakutan ya. Menang aja bisa menjadikan ketakutan. Contohnya apabila seorang atlet tersebut pada saat berlomba itu bersamaan dengan saudaranya, ya, sama dengan saudaranya, jadi satu. Nah, apabila dia kalah, pastinya dia merasa cemas. Kemudian bisa saja dia berlomba pada saat
dalam satu event ya, satu kompetisi itu bersama satu klub. Dia setiap hari berlatih bersama-sama. Nah, dia akan menimbulkan kecemasan yang sangat tinggi. Otomatis inilah yang nanti akan memberikan dampak kepada atlet itu apabila performan atlet tersebut itu lebih tinggi dari kecemasan, otomatis prestasi mereka akan turun. Mungkin seperti itu, gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dut. Kira-kira sebelum saya tanya, kira-kira cara penyelesaian dari kecemasan atau bahkan mental down itu apa? Sebelumnya saya tanya dulu Pak Pudut. Pak Pudut kira-kira dengan atletnya pernah mengalami dari bagian dari yang disampaikan tadi, misalkan atlet Pak Pudut pernah cedera atau pernah mengalami apa tidak kira-kira Pak? Iya, jadi dari yang saya sampaikan tadi beberapa item ini masuk semua, ada semua. Ada semua di atletnya Pak Pudut ya. Terkadang atlet itu kalau mau turun, contoh ini dalam renang, dia mau turun, dia pasti melihat mau pinjam buku acara. Pastinya di dalam perlombaan itu ada buku acara. Nah, mereka melihat lawan saya itu siapa aja. Nah, ini. Jadi yang saya gunakan ya solusi ini mereka tidak saya berikan atau tidak saya tunjukkan buku acaranya agar mereka itu, karena masing-masing atlet kan berbeda-beda karakternya. Ada yang melihat buku acara itu sangat, oh lawanku ini, ya. Tapi ada yang melihat buku acara ini, waduh lawanku iki, ya. Ini sudah down duluan sebelum bertanding. Jadi otomatis kita harus bisa mengetahui karakter masing-masing atlet. Kadang atlet itu izin kamar mandi, bolak-balik izin ke kamar mandi. Ada yang berkeringat, ada yang berkeringat. Ini yang ditimbulkan seorang atlet. Itu mungkin ciri-ciri Pak Sigit ya, Pak Pudut ya. Sebelum saya tanya nanti solusinya menangani mental, mungkin Pak Yogo ada pertanyaan dari Pak Pudut, monggo saya persilakan. Terima kasih Pak Yugo. Jadi cara mengatasi istilahnya kecemasan ya, kecemasan ini yang pernah saya lakukan. Yang pertama ini meditasi. Jadi meditasi ini yaitu suatu cara untuk menenangkan pikiran atlet. Jadi sebelum berlomba atau bertanding, mereka pastinya kita kumpulkan, kita meditasi dengan kalimat-kalimat yang menggugah semangat mereka, dan kita dimasukkan dalam pikiran mereka, nanti pada saat bertanding mereka tidak grogi. Itu yang pertama. Bisa saja dengan yang kedua itu dengan pernapasan. Dengan pernapasan itu istilahnya deep
briefing, ya, di briefing itu penapasan secara mendalam, kita ambil napas dalam, buang pelan-pelan. Ini bisa kita lakukan. Ya, yang berikutnya itu bisa dengan simulasi, ya, dengan simulasi. Jadi simulasi ini menggambarkan seorang atlet, ya, kita gambarkan atlet A, ya, atlet A. Ini berjuang sangat keras dan akhirnya memperoleh sebuah hasil. Nah, ini kita ungkapkan kepada para atlet. Barangkali itu yang sedikit yang pernah saya lakukan di atlet saya. Begitu Pak Yugo. Oke Pak Brut, ini pertanyaan juga Pak Brut. Mungkin kira-kira Pak Yugo ada tambahan lagi apa enggak? Kalau enggak saya yang bertanya. Gini Pak Brut, kira-kira misalkan suasana ini real nyata dalam atlet, ada misalkan dari paparan dari Pak Brut, penyelesaian melalui ada meditasi, ada yang lain-lainnya simulasi, itu kira-kira dari setiap atlet itu Pak penanganannya sama atau berbeda Pak Brut? Apa bisa semua solusi yang yang pengalaman Pak Brut menjadi pelatih itu bisa disampaikan dari atlet A ke atlet B, atlet C, kira-kira sama atau kita lihat sesuai dengan karakter masing-masing Pak Brut? Ya. Terima kasih Pak Bahrul. Saya kira tidak sama Pak Bahrul, ya, tidak sama, karena kita tidak bisa menyamakan harus sama pemikiran saya dengan mereka, ya. Karena contohnya saja ini pada saat latihan, ya, dia latihan tidak bersemangat, ya, program bisa mereka lalui, tapi pada saat bertanding ini lebih dari semangatnya pada saat dia berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang atlet itu ada yang bersemangat berlatih, tapi pada saat bertanding down. Nah, ini. Jadi kita memang harus mencari karakter masing-masing atlet. Jadi kita sendirikan, karena ada yang memang kita meditasi atau simulasi atau yang lain, itu ada beberapa yang tidak bisa mencerna, ya. Jadi kita sendirikan. Ya, barangkali dengan cara hanya memberikan motivasi, ya, ke atlet tersebut. Nah, barangkali seperti itu Pak Bahrul. Oh ya, terima kasih. Sementara itu Pak Brut, mungkin Ya, terima kasih Pak Yugo. Jadi untuk kiat-kiat setelah pertandingan itu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, biasanya setelah pertandingan itu kita recovery. Jadi kita evaluasi dari hasil pertandingan awal seperti ini, dan kita mencoba untuk membangkitkan semangat mereka agar di event berikutnya ini harus lebih baik. Jadi motivasi saya, mereka dapat medali tapi limitnya atau waktunya turun, itu saya belum bisa menyampaikan pada saat itu mereka berhasil, belum. Ya. Karena di sini olahraga terukur. Yang saya minta waktu mereka itu, catatan waktu mereka itu harus naik. Meskipun mereka tidak mendapatkan medali, saya acungi jempol.
Apalagi kalau mendapatkan medali, waktunya naik. Nah, itu lebih jempol lagi. Barangkali seperti itu, Pak Yogo. Oke, Pak Yugo, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, kalau segitu sementara cukup Pak Dudut. Pak Pudut, terima kasih atas waktu luangnya untuk kami berdua, karena kami akan selalu bertanya tentang kegiatan-kegiatan olahraga di seluruh manapun. Apabila menyangkut pelatih, kita calon pelatih. Apabila kita tanya atlet, kita akan bertanya dengan atlet. Apabila kita berkenaan dengan guru, kita tanya guru. Berkenaan dengan siswa, kita tanya siswa. Sementara itu Pak Pudut, saya terima kasih. Kemudian saya nanti mohon minta data nama lengkap beserta kira-kira biografi yang lengkap secara tulis nanti biar untuk administrasi kami dan Pak Yugo. Sementara itu Pak Pudut, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.